Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur saya diberikan kesempatan sekali lagi di akhir bulan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau mengajak setiap kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-13. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu teladan Kristus dalam kesetiaan, yang diambil di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Karena hanya terdiri dari satu ayat, saya mengajak setiap kita untuk membaca ayat ini bersama-sama satu kali saja, gitu ya. Sudah ketemu Bapak Saudara sekalian? Sudah ya? Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Saudara sekalian, saya ingin memulai khotbah saya dengan satu pertanyaan yang mungkin cukup dalam, pertanyaan reflektif. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menjawabnya secara pribadi di dalam hati, gitu ya. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita merasa gagal di hadapan Tuhan? Pernahkah kita merasa saya gagal di hadapan Tuhan? Merasa gagal mengasihi Tuhan, gagal bertobat, sudah janji sama Tuhan, nangis-nangis saya mau bertobat, tapi kemudian saya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Pernah kita merasa gagal? Gagal untuk bertobat, gagal melakukan komitmen yang sudah kita ambil di hadapan Tuhan, gagal setia kepada Tuhan. Pernahkah kita ada di dalam perasaan di mana kita merasa gagal di hadapan Tuhan? Bapak Saudara sekalian, kadangkala ada momen-momen dalam kehidupan kita di mana kita merasa Tuhan memanggil kita untuk setia kepadanya. Untuk melayani Dia, kita setia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi biasanya momen tersebut hanya terjadi di momen-momen tertentu. Biasanya kalau di dalam kekristenan, momen-momen tersebut terjadi kalau ada KKR. Kalau ada retret, gitu ya. Kalau ada retret, kalau ada KKR, banyak orang Kristen yang menangis, mengambil komitmen untuk saya mau melayani Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Dulu pun waktu saya SMP dan ikut retret, guru saya itu selalu bilang, jangan nangis-nangis waktu retret di hari kedua doang ya. Tobatnya cuma sampai pulang katanya. Tobatlah selama-lamanya, jangan cuma 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan cuma beberapa hari, atau yang lebih parah, begitu nyampe pintu rumah sudah hilang tobatnya. Bapak Saudara sekalian, bukankah realita ini yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai manusia, yang seringkali kita merasa, wah Tuhan memanggil saya untuk setia, Tuhan memanggil saya untuk melayani, saya mau berkomitmen untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Tetapi waktunya tidak lama, dan ujung-ujungnya manusia atau kita seringkali gagal setia kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya gagal setia kepada Tuhan, bahkan gagal setia kepada sesama kita manusia. Bapak Saudara sekalian, ini juga adalah realita yang terjadi di tengah kehidupan manusia maupun di antara kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai rekan pelayanan yang dahulunya sangat dekat, melayani bersama, melakukan pekerjaan besar di gereja bersama-sama, kemudian pada akhirnya bisa saling menjauh, bisa saling meninggalkan, bisa saling membenci. Sesama sahabat yang tadinya dekat, lama-kelamaan bisa saling meninggalkan, saling membenci. Dan bahkan di dalam hubungan pernikahan suami istri pun, kita menemukan ada ketidaksetiaan yang terjadi. Ada perselingkuhan, ada hubungan pernikahan yang rusak, dan semua itu menunjukkan bahwa manusia bisa mengecewakan dan manusia bisa tidak setia. Namun di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia memang bisa mengecewakan, manusia memang mungkin tidak setia dan saling mengecewakan. Namun ada Tuhan sebagai pribadi yang tetap setia. Bapak Saudara sekalian, ayat firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama berbunyi, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Saudara sekalian,
Bagian ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya yaitu Timotius, seorang yang masih muda yang memimpin gereja Efesus pada waktu itu. Seperti yang kita tahu bahwa kepemimpinan Timotius di dalam gereja Efesus ini tidak mudah gitu ya, di ibadah minggu. Dan kalau kita sudah sering dengar khotbah tentang Efesus, Timotius, kita tahu bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana begitu. Dan Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius untuk menguatkan dan meneguhkannya di dalam pelayanan yang ia kerjakan. Namun menarik sekali Bapak Saudara sekalian, bahwa Paulus menuliskan surat ini ketika ia sedang berada di dalam penjara, Bapak Saudara sekalian. Dan hal ini bisa kita ketahui kalau kita membaca beberapa ayat-ayat Alkitab, salah satunya di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8, ayat 16, dan juga 2 Timotius 2 ayat 9, 2 Timotius 4 ayat 6 dan ayat 16. Dan banyak di dalam 2 Timotius ini yang menunjukkan kondisi Rasul Paulus ketika menuliskan bagian ini, yaitu dia sedang ada di dalam penjara. Misalnya Bapak Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat 16 yang berbunyi, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Terus di ayat 2 Timotius 2 ayat 9 berbunyi, karena pemberitaan Injillah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dan sisa-sisanya ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, Bapak Saudara boleh baca begitu ya di rumah sendiri. Dan satu hal yang pasti bahwa ayat-ayat tersebut yang saya sebutkan itu menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu menuliskan penguatan ini kepada Timotius ketika ia ada di dalam penjara. Bapak Saudara sekalian, kalau kita maju sedikit di ayat yang di pasal yang keempat ayat ke-16, bahkan dikatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Inilah yang terjadi kondisi Rasul Paulus yang begitu menyedihkan, yang begitu sengsara yang terjadi ketika dia menuliskan bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi. Dan kita menemukan pada saat-saat sulit seperti ini tidak ada seorang pun yang membantunya. Dan di dalam keadaan yang demikian Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius dan berkata, jika kita tidak setia, Dia atau Tuhan tetap setia. Ini adalah satu ungkapan yang sangat dalam yang diungkapkan oleh Rasul Paulus yang menunjukkan betapa ia sangat mengenal Tuhan yang ia sembah. Dan kalau kita sebagai orang Kristen ada di posisi Rasul Paulus, apakah kita bisa tetap mengatakan Tuhan setia? Kalau kita ada di posisi yang berantakan, tidak enak, sulit, tidak ada seorang pun yang menolong kita, apakah kita masih tetap dapat berkata Tuhan itu setia? Dan di dalam perkataan Rasul Paulus yang sangat dalam ini di ayat ke-13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, yaitu kesetiaan Kristus tidak bergantung kepada kesetiaan kita. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita melihat Allah menggunakan kacamata manusia untuk belajar memahami Allah. Saya ambil contoh misalnya, kita seringkali berpikir bahwa ketika kita gagal, maka Allah mungkin akan menjauhi kita. Jika kita jatuh dalam dosa, maka Allah akan kecewa dan meninggalkan kita. Ini yang seringkali kita gunakan kacamata manusia untuk melihat dan mengenal Allah. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Alkitab menunjukkan bahwa hal tersebut tidaklah demikian. Bahkan ketika sebagai manusia tidak setia, Allah di dalam Yesus Kristus menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa. Di dalam suratnya yang lain yang ditulis juga oleh Rasul Paulus, ia mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 5-8 bahwa Kristus menunjukkan teladan kerendahan hati dan ketaatan yang luar biasa, yaitu Yesus taat sampai mati, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Bapak Saudara sekalian, ada satu ilustrasi yang bisa menolong kita untuk mengerti bagian ini. Suatu kali ada seorang ayah yang mengajarkan anaknya yang mau belajar sepeda roda 2, Bapak Saudara sekalian. Saya waktu itu
belajar sepeda roda 2 sendiri begitu ya, karena sudah tidak punya ayah gitu ya. Jadi saya belajar sendiri. Tapi di cerita ini seorang ayah mau ngajarin anaknya untuk belajar sepeda roda 2. Tetapi dalam proses belajar tersebut berulang kali anak itu jatuh gitu. Anak itu jatuh, menangis, dan dia bahkan menyerah. Dia berkata sama ayahnya, "Udahlah, saya emang gak bakat naik sepeda, saya naik mobil aja," katanya. Kira-kira Bapak Saudara sekalian, kalau Bapak Saudara sekalian yang sudah punya anak gitu ya, terutama bapak-bapak, kalau anaknya lagi diajarin naik sepeda, kemudian dia menyerah, tidak mau belajar lagi naik sepeda, apa yang akan bapak-bapak lakukan? Apa yang akan dilakukan? Biarin aja, beliin mobil, atau gimana? Dikasih semangat? Gimana? Dikasih semangat? Nah, Bapak Saudara sekalian, ayah yang baik tentu tidak akan meninggalkan anaknya ketika menangis gitu ya. Aduh, udah pusing dah gue kalau sudah nangis gitu, terus ayahnya pergi. Tentu itu bukan contoh ayah yang baik gitu ya. Tetapi ketika anak ini sedang diajarkan naik sepeda dan dia terjatuh, maka ayah yang baik, ia akan mengangkatnya waktu dia jatuh. Dan ayah yang baik akan menyemangatinya supaya dia mau terus belajar, supaya dia bisa naik sepeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira seperti itulah kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah tidak tergantung pada manusia. Manusia bisa menyerah, manusia bisa mengecewakan, manusia bisa tidak mau lagi mengikut Tuhan. Manusia bisa merasa, ya sudahlah, memang inilah diri saya. Tetapi kesetiaan Allah tetap selama-lamanya. Saya pernah mengalami masa-masa Bapak Saudara sekalian di mana saya di dalam kehidupan saya merasa saya sangat berdosa. Saya sangat gagal jadi anak Tuhan. Saya merasa saya tidak pantas untuk melayani Tuhan. Tapi di dalam suatu kali ibadah di gereja asal saya, ibadah remaja pada waktu itu, hamba Tuhan saya bilang satu kalimat seperti ini. Kalau kamu merasa berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan dan memanggil kamu untuk kembali kepadanya. Ketika kamu merasa berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan dan memanggil kembali kamu untuk datang kepadanya. Bapak Saudara sekalian, seringkali ketika kita merasa menyerah, ya sudahlah, memang saya gak bisa lepas dari dosa tertentu. Saya tidak bisa setia kepada Tuhan, saya sudah lelah melayani, saya tidak mau lagi ikut Tuhan. Saya tidak mau lagi datang ke gereja karena saya kecewa dan lain-lain sebagainya. Pada saat-saat itulah kita bisa melihat bahwa manusia memang bisa gagal. Tetapi pada kenyataannya Allah tetap menunggu kita dengan setia. Dan pada saat kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa, pada saat itu jugalah Allah sedang menunggu kita untuk kembali datang kepadanya. Bapak Saudara sekalian, beberapa orang pernah datang dan berbicara kepada saya begitu ya. Ketika saya tanya, sekarang ke gereja mana gitu ya, dia selalu jawab, aduh udahlah gak usah datang ke gereja, saya emang masih banyak dosa. Aduh udahlah, saya emang gak usah datang-datang ke gereja, hidup saya aja masih begini. Mana bisa saya melayani Tuhan, saya di rumah aja masih belum benar begitu, dan lain-lain sebagainya begitu. Bapak Saudara sekalian, bukankah ini perkataan yang seringkali muncul ketika kita ditanya, mau nggak melayani Tuhan, mau nggak datang ke gereja, atau bahkan nggak diajak gitu ya, cuma tanya ke gereja mana, aduh saya mau nggak ke gereja, saya masih banyak dosa. Bapak Saudara sekalian, perkataan hamba Tuhan yang dikatakan kepada saya waktu saya remaja itu adalah sesuatu yang mau saya bagikan juga, gitu. Bahwa ketika engkau merasa berdosa di hadapan Tuhan, itu adalah teguran dari Roh Kudus, dan itu adalah panggilan untuk engkau kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan dengan setia menunggu kita, dan Tuhan sedang mencari kita ketika Dia menunjukkan bahwa kita berdosa. Ketika kita merasakan diri kita berdosa tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan sedang mencari kita supaya kita datang kembali kepadanya, dan itulah bukti kesetiaannya. Dan bahkan bukti kesetiaan yang terbesar adalah ketika Dia datang ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi seorang manusia untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan inilah bentuk kesetiaan yang paling besar yang dilakukan
Allah ditunjukkan di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Jadi Bapak Saudara sekalian, ketika engkau merasa gagal, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan justru, saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau melayani Tuhan. Ketika engkau merasa gagal, merasa berdosa, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, ingat, ada pribadi Tuhan yang setia, yang menunggu engkau kembali datang kepadanya. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kesetiaan Kristus berakar pada karakternya. Tadi kita melihat bahwa kesetiaan Kristus itu tidak bergantung dengan diri kita, itu karena kesetiaan Kristus itu berakar pada karakter Dia sebagai Allah, pribadi Allah yang setia. Di dalam ayat yang kita baca ini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini adalah sebuah perkataan yang menunjukkan bahwa karakter Kristus, karakter Allah itu adalah pribadi yang setia. Bapak Saudara sekalian, beberapa waktu ini saya itu biasanya kan bangun jam 7 pagi begitu ya, 6 atau 7 pagi, 6.30 atau 7 pagi begitu. Nah, beberapa waktu ini saya bangun sekitar jam 5 atau jam 6 Bapak Saudara sekalian. Nggak tahu kenapa, mungkin karena saya tidur lebih pagi atau saya nggak ngerti juga, pokoknya sekitar jam 5-an saya udah bangun begitu ya. Jadi biasanya karena saya bangun cukup pagi, akhirnya saya keluar kamar, saya cuci muka, terus saya ke depan teras Bapak Saudara sekalian. Dan di jam-jam seperti itu adalah momen di mana matahari sedang akan terbit begitu ya. Dan ketika keluar kamar, saya melihat ke langit, momen-momen matahari akan terbit. Tiba-tiba beberapa waktu yang lalu saya terpikir begitu. Kira-kira kalau matahari terlambat terbit, apa yang terjadi ya? Kira-kira kalau matahari terbitnya jam 10 pagi, apa yang terjadi ya? Akhirnya rasa penasaran saya dari pertanyaan yang iseng itu di pagi hari, saya tanyakan kepada ChatGPT, Bapak Saudara sekalian. Saya tanya ke ChatGPT, apakah yang terjadi kalau matahari telat terbit atau bahkan tidak terbit lagi? Kemudian saya diketawain kayaknya sama ChatGPT ya, kalau dia orang gitu ya. Dia bilang begini, sebenarnya secara realistis matahari tidak mungkin telat terbit, dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Saya bilang kalau saya tanyanya ke orang mungkin saya diketawain begitu ya. Mana ada matahari nggak terbit gitu. Mana mungkin matahari telat terbit gitu. Dan di dalam bagian ini, bagian firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus mengatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dari perumpamaan matahari tadi kita bisa melihat bahwa matahari yang tidak mungkin terlambat terbit itu menegaskan kasih dan kesetiaan Kristus itu tidak mungkin tidak terjadi begitu. Karena terbitnya matahari adalah sesuatu yang pasti, dan kesetiaan Kristus dan Allah sebagai karakter pribadi Allah itu juga adalah yang pasti. Jadi kalau dikatakan oleh ChatGPT tadi matahari tidak mungkin terlambat terbit, demikian pula Kristus. Karena naturnya Kristus, naturnya Allah adalah pribadi yang setia. Sedemikian matahari yang naturnya tidak mungkin terlambat terbit. Bapak Saudara sekalian, karena itu kesetiaan Kristus, pribadi Allah yang setia yang dinyatakan dalam Yesus Kristus itu berakar pada pribadinya yang memang adalah Allah yang setia. Dan hal itu sudah ditunjukkan jelas dari ketika zaman bangsa Israel gitu ya. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel dipanggil Allah, akhirnya dia gagal begitu ya, membuat patung, tidak setia kepada Allah. Tetapi Allah tetap setia, tetap memilih bangsa ini, tetap memakai bangsa ini. Dan bahkan dari bangsa yang tidak setia ini yang dipilih Allah, lahir Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sarana juga kesetiaan Allah. Dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari keturunan orang Yahudi ini. Bapak Saudara sekalian, sebagaimana manusia terkadang seringkali memandang bahwa kehidupan kita itu
Kalau diberkati artinya Tuhan setia, Tuhan itu baik. Tapi kalau ada banyak masalah berarti Tuhan tidak setia. Tetapi bagian kebenaran firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Tuhan setia itu tidak tergantung kepada keadaan kehidupan kita. Baik kita sedang baik, Tuhan setia. Ketika sedang dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap setia. Dan kalau kita berpandangan bahwa kesetiaan Tuhan diukur daripada keadaan yang sedang kita alami, kita keliru dan kita kurang mengerti bahwa konsep kesetiaan Kristus itu berakar pada karakternya sebagai pribadi Allah yang setia. Perkataan ini pun perkataan bahwa ketika kita tidak setia, Allah setia, dituliskan oleh seorang yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa Rasul Paulus menuliskan bagian ini di dalam penjara. Dan iman Rasul Paulus yang begitu besar membuatnya melihat kesetiaan Tuhan bukan bergantung pada keadaannya saat itu. Rasul Paulus harusnya sebagai manusia wajar begitu ya, merasa Tuhan tidak setia, Tuhan meninggalkan dia. Karena dia sedang ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dari ayat-ayat yang tadi kita sudah bacakan begitu, yang tadi sudah saya bacakan, bahwa di dalam persidangan yang pertama tidak ada yang bela Rasul Paulus. Dan kondisinya saat ini pun dia ada di dalam penjara dan hanya beberapa orang yang menjenguk dia. Di dalam kondisi seperti ini, bukankah seorang manusia wajar berkata Tuhan meninggalkan saya, Tuhan tidak setia? Tetapi karena imannya, Rasul Paulus dapat melihat bahwa kesetiaan Tuhan tetap ada di dalam situasi apapun. Karena dia mampu melihat kesetiaan Kristus itu berakar pada karakter pribadi Allah yang setia. Bapak Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat melihat Tuhan di tengah keadaan apapun? Di dalam tengah keadaan apapun, bisakah kita tetap memandang Allah sebagai pribadi yang setia? Karena sebagai manusia terkadang kita memandang Tuhan sesuai kondisi kehidupan kita. Kalau kita melihat kehidupan kita baik, wah Tuhan baik sama saya, Tuhan setia. Tapi ketika keadaan sedang buruk, tidak baik-baik saja, mampukah kita berkata bahwa Tuhan setia? Karena Allah yang kita sembah adalah pribadi Allah yang setia. Mari refleksikan bagian ini Bapak Saudara sekalian. Pikirkan, apakah saya sebagai orang Kristen mampu berkata dalam situasi apapun bahwa Tuhan setia, meski dan tidak tergantung situasi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Saudara sekalian, sebagaimana dalam bagian ini, kesetiaan Kristus itu berasal dan berdasar kepada pribadi Allah yang setia. Bagian yang ketiga ini kita melihat bahwa kesetiaan Kristuslah yang menjadi dasar kita untuk tetap setia. Kalau tadi di bagian poin yang pertama kita melihat bahwa kesetiaan Kristus itu tidak bergantung pada kita. Jadi kita setia, kita tidak setia, Kristus tetap setia. Yang kedua kita melihat bahwa Kristus tetap setia karena memang pribadi Kristus adalah pribadi Allah yang setia. Dan jadi dalam keadaan situasi apapun itu tidak membedakan Allah setia atau tidak setia. Dalam situasi apapun Allah adalah pribadi yang setia. Dan di dalam bagian yang ketiga ini saya mau mengajak kita melihat bahwa kesetiaan Allah atau pribadi Allah yang setia itulah yang harusnya menjadi dasar bagi setiap kita orang percaya untuk setia kepada Tuhan. Kalau ada di dalam sebuah perlombaan lari Bapak Saudara sekalian, saya tidak pernah ikut lomba maraton gitu ya, tapi kalau mungkin Bapak Saudara sekalian pernah ikut, mungkin lebih relate dengan cerita yang akan saya sampaikan gitu ya. Kalau di dalam sebuah perlombaan lari maraton sejauh 100 km, saya tidak tahu ya beneran ada atau enggak lari maraton 100 km. Ada ya Ci ya? Ada ya? Anggaplah ada perlombaan 100 km gitu ya, maraton. Kemudian ada seorang peserta yang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik gitu ya. Dan dia sudah latihan fisik, dia makan makanan sehat, dia nge-gym gitu ya, seperti Ci Adel dan Mas Titian yang sering nge-gym gitu ya. Dia nge-gym setiap hari begitu.
kemudian dia makan makanan sehat, banyak proteinnya, dia minum suplemen dan lain sebagainya, dia latihan di treadmill begitu ya, supaya staminanya kuat. Dan kemudian ketika hari perlombaan dan peluit dibunyikan dan semua orang mulai berlari, kira-kira seorang atlet pelari ini semangat atau enggak Bapak Saudara sekalian? Semangat lah, karena dia sudah latihan, dia sudah makan yang sehat, dia sudah minum suplemen, dia sudah latihan fisik yang baik dan lain sebagainya. Karena itu ketika peluit dibunyikan, pasti dia akan semangat. Tetapi setelah berlari kurang lebih 30 km, pelari ini mulai merasa lelah Bapak Saudara sekalian. Mulai merasa capek, mulai merasa panas gitu ya. Mulai merasa otot-ototnya terbakar gitu. Kemudian setelah berlari 40 km bahwa ia merasa bahwa wah 100 km ini ternyata panjang banget ya, kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Ia mulai merasa berat langkahnya, mulai sangat kelelahan dan ingin menyerah rasanya. Dan di momen seperti itu yang ia lihat bukan lagi garis finish. Yang ia lihat bukan lagi semangatnya ketika peluit dibunyikan, tetapi yang ia lihat adalah rasa lelahnya dan rasa ingin berhenti. Yang menjadi tujuannya bukan lagi untuk menang, tetapi tujuannya adalah untuk menyerah. Namun seorang atlet ini kemudian mendengar suatu suara yang berteriak kepadanya, "Jangan berhenti. Kamu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan kamu pasti bisa." Dan suara itu adalah suara pelatihnya yang nemenin dia latihan fisik, yang kasih dia saran untuk makan makanan tertentu, beliin dia suplemen supaya dia kuat, vitamin dan lain sebagainya. Sosok ini adalah seorang pelatihnya yang melatih dia, yang menemani dia dengan setia proses latihan bahkan sampai perlombaannya dimulai. Bapak Saudara sekalian, singkat cerita, kesetiaan pelatihnya yang mendukungnya memberi semangat itu membuat ia seperti mendapat kekuatan kembali. Dan singkat cerita dia memenangkan perlombaan tersebut. Bapak Saudara sekalian, seringkali kehidupan kita itu seperti demikian. Kita mungkin mendengar firman Allah, kita seringkali mendengar khotbah, KKR, renungan bahwa Allah adalah pribadi yang setia. Bahkan malam hari ini pun kita mendengar bahwa meskipun manusia tidak setia, Allah atau Dialah tetap setia. Tetapi ketika ada beban hidup, ada godaan atau ada dosa yang menghalangi kita, ada di depan kita, kita bisa melupakan pribadi Tuhan yang setia. Kita bisa memilih menyerah atau bahkan meninggalkan Tuhan karena semua tantangan dan halangan yang ada di depan kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan Allah inilah yang menjadi kekuatan kita. Kesetiaan Allah inilah yang seharusnya memotivasi kita untuk setia, karena ada pribadi Allah yang setia menunggu kita. Dan kekuatan dari kesetiaan Allah inilah yang seharusnya membuat kita tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita melihat ada pribadi Allah yang setia bersama-sama berjalan dengan kita. Di dalam Kristus Yesus ada teladan kesetiaan yang sempurna Bapak Saudara sekalian. Dan teladan inilah yang seharusnya menjadi dasar kita sebagai orang percaya untuk setia. Dan lagi-lagi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Manusia memang bisa tidak setia, namun Allah tetap setia. Kesetiaan Allah sudah dibuktikan ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib buat kita. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa pun, Allah sudah menunjukkan kesetiaannya. Ketika kita membuka bagian pertama dari Alkitab sampai bagian terakhir di dalam bagian Alkitab, kita mampu menemukan bahwa ada pribadi Allah yang setia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, di dalam kitab Kejadian, kitab yang pertama, Allah setia. Allah tidak membuang manusia, melainkan merencanakan keselamatan.
Ketika Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya, membebaskan mereka dari Mesir, Israel tidak setia, mereka membangun anak lembu emas. Tapi apa? Tuhan lagi-lagi menunjukkan dia tetap setia. Dan bahkan puncak dan bukti kesetiaan Allah ditunjukkan ketika anaknya yang tunggal harus mati untuk manusia yang tidak bisa setia. Ini adalah puncak kesetiaan dan puncak bukti bahwa Allah adalah pribadi yang setia. Dan di dalam Alkitab juga di bagian akhir begitu ya, kita menemukan bahwa ada janji kesetiaan Allah di mana Allah akan datang, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya, merestorasi semua ciptaan yang rusak karena dosa. Itu pun adalah bukti kesetiaan Allah yang tidak meninggalkan ciptaannya yang sudah rusak karena dosa. Bapak Saudara sekalian, kalau ada di antara kita hari ini yang merasa lelah, merasa mengapa ya hidup saya susah meskipun saya sudah ikut Tuhan. Ada yang merasa saya mau menyerah, saya rasanya tidak perlulah ke gereja lagi. Saya datang rajin persekutuan doa, saya rajin ibadah, tapi tampaknya tidak ada penyelesaian masalah yang terjadi dalam masalah yang saya hadapi. Saya ingin menyerah. Mungkin ada orang-orang yang merasa lelah karena saya sudah rajin melayani Tuhan, tapi kenapa saya tidak bisa lepas dari pergumulan dosa dan saya jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Firman Tuhan hari ini melalui teladan Yesus Kristus dan Rasul Paulus mengajarkan kita, jangan menyerah Bapak Saudara sekalian. Jangan berhenti, karena Tuhan yang setia itu, yang di dalam Alkitab dari lembar yang pertama sampai lembar yang paling terakhir menunjukkan kesetiaannya kepada manusia, itu tidak pergi meninggalkan kita. Ia ada di samping kita dan memberikan kita kekuatan untuk tetap setia. Setia sampai akhir, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan kalau ada saat ini di antara kita yang merasa lelah, ingin menyerah, tidak ingin menjadi orang Kristen karena banyak hal yang tidak berubah dalam kehidupan saya meskipun saya sudah percaya kepada Kristus, firman Tuhan hari ini kiranya menguatkan kita dan mengajarkan kita untuk tetap setia, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan adalah pribadi yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa.